Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sabaruddin, NIM 426 17010, program studi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil proyek kami dengan judul klasifikasi tingkat kematangan buah pisang berdasarkan warna kulitnya. Yang pertama itu adalah bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Nah, di sini ada 3, yaitu kualitas buah pisang, tanda pada pisang, tujuan melakukan klasifikasi. Baik, kualitas buah pisang segar menjadi perhatian utama bagi konsumen dan perusahaan industri buah. Kenapa menjadi perhatian utama? Dikarenakan kualitas buah ini mempengaruhi harga pasaran. Jadi ketika kualitas buah itu bagus, tingkat kematangannya bagus, maka harganya pun di pasaran tinggi. Nah, di sini pun ada tanda-tanda pada pisang. Tiap buah memiliki ciri untuk dapat ditentukan jenis dan kematangannya. Misalkan saja ukuran dan warnanya. Pada buah pisang digunakan ciri tersebut untuk melakukan klasifikasi. Saat ini klasifikasi jenis dan kematangan pisang masih dilakukan petani pisang secara manual. Salah satunya permasalahan pasca panen. Pada buah pisang yang diproduksi secara skala besar atau industri adalah dalam hal penyortiran buah pisang. Selama ini buah pisang diidentifikasi tingkat kematangan berdasarkan analisis warna kulit buah secara visual mata manusia. Proses identifikasi seperti ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu membutuhkan tenaga lebih banyak untuk memilih dan tingkat persepsi kematangan buah yang dihasilkan bisa berbeda karena manusia dapat mengalami kelelahan, tidak selalu konsisten, dan penilaian manusia juga bersifat subjektif. Kelemahan tersebut akan mempengaruhi waktu yang dibutuhkan dalam memilih dan mengidentifikasi tingkat kematangan buah pisang. Dengan demikian, dibutuhkan alat bantu yang dapat mengidentifikasi tingkat kematangan buah pisang secara tepat, salah satunya dengan membuat sistem berbasis komputer. Nah, tujuan melakukan klasifikasi itu adalah memudahkan petani ataupun konsumen untuk pasca panen bagi petani dan untuk konsumen yang ingin membeli buah pisang dan melihat tingkat kematangan dari buah pisang tersebut. Selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada 2, yaitu convolutional neural network dan Tekinter. Yang pertama ini adalah convolutional neural network adalah pengembangan dari multilayer preceptor atau MLP yang didesain untuk mengolah data 2 dimensi. CNN termasuk dalam jenis deep neural network karena di dalam tingkatan jaringan yang tinggi dan banyak diimplementasikan dalam data citra. Nah, selanjutnya metode CNN. Metode CNN ini terbagi menjadi 2, yaitu klasifikasi menggunakan feedforward dan tahap pembelajaran menggunakan backpropagation. Nah, selanjutnya adalah Tekinter. Tekinter ini merupakan pusat grafis yang dapat memberikan kemudahan dalam pembuatan program berbasis grafis. Setiap GUI toolkit menyediakan widget yaitu objek user interface seperti button, scroll bar, list box, check button, radio button, label text, dan lain sebagainya. Widget mengkapsulasi detail implementasi dan untuk setiap widget telah didefinisikan perilaku defaultnya sehingga mempermudah pemrograman GUI. Dalam membuat suatu aplikasi berbasis GUI dengan menggunakan pustaka Tekinter, harus terlebih dahulu mengimport pustaka Tekinter agar dapat diakses di dalam pemrograman GUI. Suatu objek di dalam sebuah tampilan
merupakan bagian yang terpenting untuk memperindah tampilan. Misalnya dalam sebuah tampilan terdapat label teks, tombol, list box, combo box, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah metode penelitiannya. Di sini metode penelitiannya ada 3. Yang pertama itu adalah input gambar. Nah, pada penginputan gambar ini digunakan dataset yang terbagi dalam 3 jenis. Terbagi dalam 3 jenis klasifikasi berdasarkan tingkatan kematangan buah pisang, yaitu mentah, masak, dan masak sekali. Yang kedua itu processing, pre-processing. Pada tahap ini, gambar pada dataset dilakukan proses pengubahan ukuran, rotasi, zoom, dan lain-lain. Hasil dari proses ini akan dilakukan proses identifikasi buah pada gambar. Gambar pada dataset diubah ukuran menjadi 150 x 150 agar dapat diidentifikasi bersama dengan gambar lainnya. Yang ketiga, identifikasi buah. Nah, identifikasi buah ini adalah dilakukan proses identifikasi buah pada gambar menggunakan model yang terdiri dari proses konvolusi atau flattening dan mengurangi presentasi terjadinya overfitting. Pada gambar, identifikasi dilakukan dengan cara melakukan tag pada gambar citra. Tag dilakukan dengan mengelompokkan 3 jenis gambar pisang yang berdasarkan tingkat kematangannya pada 3 folder berbeda, yaitu ripe, overripe, dan unripe. Folder ini juga yang nantinya akan menjadi kelas klasifikasi pada tahap selanjutnya. Yang terakhir, klasifikasi tingkat kematangan. Dari hasil identifikasi buah pada proses sebelumnya, selanjutnya akan dilakukan proses pengklasifikasian gambar buah pisang ke dalam 3 kelas, yaitu masak, masak sekali, dan matang. Nah, selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, klasifikasi tingkat kematangan buah pisang berdasarkan warna kulitnya menggunakan dataset dari internet yang telah dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan. Tiga tingkat kematangan, yaitu dalam kurun 3 kelas. Nah, proses klasifikasi tingkat kematangan buah pisang menggunakan 30 gambar buah pisang yang diambil dari dataset yang terdiri dari 10 buah pisang ripe, 10 buah pisang overripe, dan 10 buah pisang unripe. Baik, dari hasil tabel tersebut, hasil klasifikasi pada tabel 1 dapat dilihat bahwa pada kelas ripe dari 10 gambar buah pisang yang diidentifikasi, semua gambar berhasil diidentifikasi dengan benar pada kelas ripe. Sedangkan pada kelas overripe dan unripe dapat dilihat bahwa dari 10 gambar buah pisang yang diidentifikasi pada masing-masing kelas, hanya 10 gambar yang berhasil diidentifikasi dan 2 gambar tidak berhasil diidentifikasi. Jadi, dari hasil klasifikasi pada 30 gambar buah pisang, terdapat 26 gambar buah pisang yang berhasil diidentifikasi dan 4 gambar buah pisang yang tidak berhasil diidentifikasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dosen pembimbing Dr. Engineering Sarwo Pranoto STMN PhD, dosen pembimbing Dharma Aryani STMT PhD, dosen pembimbing Asriyadi STMN. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.